Ceylon atau yang kini kita kenal sebagai Sri Lanka bukan hanya sekedar titik di peta. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Samudra Hindia, kekayaan rempah, permata, dan juga gajahnya menjadikan Ceylon ini sebagai incaran bangsa-bangsa Eropa selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Ceylon ini terpecah dalam beberapa kerajaan, Sinhala di Kotte dan Kandy, serta Tamil di Jaffna. Perpecahan inilah yang membuka celah bagi penjajah untuk masuk. Portugis tiba pertama pada tahun 1505 dengan mendirikan benteng di Colombo dan memaksakan agama Katolik dengan cara yang brutal. Lebih dari 1 abad kemudian, Belanda datang. Ironisnya, Belanda ini datang atas undangan Raja Kandy sendiri untuk mengusir Portugis. Namun kemudian, mereka menetap dan meneruskan penjajahan dari Portugis itu sendiri. Belanda pun akhirnya pergi bukan karena dikalahkan di Ceylon, melainkan karena negeri mereka sendiri jatuh ke tangan Prancis, sehingga Inggris masuk mengisi kekosongan pada tahun 1796. Di bawah Inggris, untuk pertama kalinya seluruh pulau dikuasai sepenuhnya pada tahun 1815. Perkebunan teh dan karet dibangun besar-besaran, dan juga buruh Tamil didatangkan dari India. Nah, kebijakan inilah yang kelak menjadi benih ketegangan etnis. Dari sistem pendidikan di Inggris, tumbuh kelas menengah yang kemudian menggerakkan nasionalisme di Ceylon. Ceylon National Congress berdiri pada tahun 1919. Dan pada 4 Februari tahun 1948, lahirlah Dominion of Ceylon. Setelah Perang Dunia II berakhir, gelombang dekolonisasi mulai menyapu kawasan Asia. Negara-negara yang selama puluhan hingga ratusan tahun berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa, satu persatu mulai menuntut kemerdekaan mereka. Salah satunya adalah Ceylon, sebuah pulau di ujung selatan Asia Selatan yang kini kita kenal sebagai Sri Lanka. Pada 4 Februari 1948, Ceylon resmi merdeka dari kekuasaan Inggris. Namun yang menariknya, Ceylon ini memilih untuk tetap berada dalam kerangka persemakmuran Inggris dengan status sebagai dominion. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan dominion? Dominion ini adalah sebuah wilayah yang secara pemerintahan ini sudah merdeka atau berdaulat penuh, namun tetap mengakui raja atau ratu Inggris menjadi sebagai kepala secara simbolis. Jadi Ceylon ini bisa mengatur urusan dalam negerinya sendiri, membuat undang-undang, membangun kabinet, bahkan menjalin hubungan diplomatik. Namun hubungan Ceylon dengan Inggris ini setelah merdeka pun tetap terjaga dengan baik, terutama dalam bidang pertahanan dan kebijakan luar negeri. Setelah merdeka pada 4 Februari 1948, Dominion of Ceylon menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang mengadopsi model Inggris. Kepala negara secara resmi adalah Raja Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal, sementara pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan juga Kabinet. Tokoh penting pada masa awal kemerdekaan adalah Don Stefan Wynyaessenke, Perdana Menteri pertama Ceylon yang berperan besar dalam membawa negara menuju kemerdekaan melalui jalur politik dan negosiasi. Nah, pada masa pemerintahannya, fokus utama diarahkan pada pembangunan pertanian, pengembangan irigasi, dan juga menjaga stabilitas negara yang baru merdeka pada saat itu. Memasuki dekade 1950-an dan juga 1960-an, kehidupan politik Ceylon mengalami perubahan penting. Muncul berbagai kebijakan yang semakin menonjolkan identitas mayoritas Sinhala, terutama melalui penerapan Sinhala Only Act pada tahun 1956 yang menjadikan bahasa Sinhala sebagai bahasa resmi negara pada saat itu. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan etnis Tamil dan juga memperburuk hubungan antar etnis. Ketegangan yang berkembang pada periode tersebut menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan Ceylon dan turut membentuk dinamika politik Sri Lanka pada masa-masa berikutnya. Pada era kolonial Inggris, lahan tradisional di Sri Lanka dialihfungsikan secara besar-besaran menjadi area perkebunan teh, karet, dan kelapa untuk keuntungan para penjajah Eropa. Pondasi ekonomi perkebunan ini sangat kuat dan selama Perang Dunia Kedua, Sri Lanka menjadi sumber pasokan karet utama bagi pasukan sekutu sehingga negara tersebut berhasil memupuk kekayaan yang cukup besar. Pada tahun-tahun awal kemerdekaannya, sebagian besar surplus ekonomi negara diinvestasikan ke dalam sistem pendidikan publik dan juga layanan kesehatan nasional yang gratis. Berkat investasi sosial tersebut, masyarakat Sri Lanka menikmati tingkat melek huruf yang sangat tinggi dan juga harapan hidup yang panjang dibandingkan negara Asia Selatan lainnya.
Ketika Dominion of Ceylon mendapatkan kemerdekaan pada 4 Februari 1948, mereka menggunakan konstitusi Salisbury sebagai konstitusinya. Fitur utama dari konstitusi ini mengadopsi sistem parlementer model Inggris dan mengakui raja sebagai kewakilan dari Gubernur Jenderal Inggris, sehingga konstitusi warisan kolonial ini dianggap tidak mencerminkan kedaulatan penuh rakyat Ceylon. Ketika Perdana Menteri Sri Mafo Bandaranaike berkuasa pada 1970, ia menyusun konstitusi republik baru yang kemudian diresmikan pada 22 Mei 1972. Para arsitektur konstitusi ini juga setuju bahwa dokumen ini otoritasnya dari rakyat, bukan dari kekuatan asing seperti konstitusi sebelumnya. 22 Mei 1970 juga menjadi hari bersejarah karena Ceylon berubah menjadi Republik Sri Lanka. Sri Lanka dalam bahasa Sinhala berarti tanah yang bersinar. Ceylon yang resmi menjadi Republik Sri Lanka secara formal memutus hubungannya dengan monarki Inggris dan menetapkan sebagai republik yang sepenuhnya merdeka. Negara ini mengakhiri status dominannya dalam persemakmuran dan menetapkan kepala negaranya adalah seorang presiden, bukan lagi berada di bawah mahkota Inggris. Presiden pertama yang menjabat pada konstitusi ini adalah William Gopal Lawal. Kesimpulannya, Dominion of Ceylon merupakan babak penting dalam perjalanan panjang bangsa Sri Lanka. Negara ini berhasil membangun fondasi demokrasi dan juga institusi pemerintahan modern, namun juga mewarisi berbagai tantangan dari era kolonial.